Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, iman dan Islam, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kepadanya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan pada kesempatan yang mulia ini juga, marilah bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sebenarnya, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan membawakan judul khutbah, Allah sembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Ma'asyiral muslimin al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak jelas, sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan sangat mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi, sehingga tidak mudah kita menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara, sebagaimana dikutip Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah sebagai berikut. Wa qala Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, innallaha khabba'a salasan fil salasin, khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fi, wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sukhtaha fi, wa khabba'a wilayatihi fi khalqihi fala tahqiru min ibadihi ahadan fala'alahu waliyullah. Artinya, Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya, maka
jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya. Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat, maka jangan meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murkanya. Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya, maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hambanya. Mungkin ia adalah walinya. Dari kutipan di atas dapat diuraikan sebagai berikut, yakni yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Perintah-perintah Allah sangat banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan. Tetapi kita tidak tahu dari amal-amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memang tidak memperlihatkan ridhonya atas amal-amal itu kepada hamba-hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer, setiap kali ada kesempatan untuk melakukannya. Jangan-jangan Allah justru memberikan ridhonya atas amal kebanyakan orang yang menganggapnya remeh. Dalam kaitan ini ada kisah yang sangat penting untuk menjadi rujukan berupa sebuah kisah mimpi yang sangat menarik, yakni kisah tentang bagaimana Imam Al-Ghazali bisa masuk surga karena kebaikan yang sepele. Kisah itu sebagai berikut. Ruwiyal Ghazaliyu fin naumi faqila lahu ma fa'alallahu bik faqala awqafani min baina yaday wa qala li bima qaddamta alayya fasartu azkuru a'mali faqala lima aqbaluha wa innama qabiltu minka zata yaum nazalat zubabatun ala midadi qalamika litashraba minhu wa anta taktubu fataraktal kitabata hatta akhazat hazzaha rahmatan biha thumma qala ta'ala amdu bi'ibadi ilal jannah. Artinya dalam mimpi itu Imam Al-Ghazali ditanya seseorang, bagaimana perlakuan Allah terhadap engkau? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Aku pun menyebutnya sebagai berbagai perbuatanku. Kemudian Allah berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hingga pada wadah tintamu untuk meminumnya, padahal kamu sedang menulis. Lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal itu karena kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, bawalah hambaku ini ke surga. Jadi kisah di atas menceritakan bahwa Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali masuk surga bukan karena kitab-kitab yang beliau tulis dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi karena membiarkan seekor lalat masuk ke dalam wadah tinta yang beliau gunakan untuk menulis kitab. Lalat itu bermaksud minum karena haus, sehingga ia puas dan terbang meninggalkan Imam Al-Ghazali. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan hambanya, dan bukannya langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan itu. Setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperlihatkan murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu,
hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan, betapapun kecilnya, sebab bisa jadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan itu. Hal ini maksudnya agar kita tidak meremehkannya, apalagi kemaksiatan itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang justru menambah murka Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita, karena bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan itu. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak memohon ampun dengan memperbanyak istighfar, agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat, diikuti dengan penyesalan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Allah menyembunyikan para walinya di antara para makhluknya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, karena mungkin ia adalah waliullah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-ngorek apakah seseorang adalah waliullah atau bukan, terutama jika upaya ini hanya akan membuat kita meremehkan orang itu setelah kita meyakini bahwa ia bukanlah seorang wali. Justru seharusnya ketika Allah sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain dan justru terdorong untuk menghormatinya, kita perlu meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cara ini lebih menjamin keselamatan kita dari meremehkan orang lain. Sebuah pepatah Arab menyatakan, la tahtaqir man dunaka likulli syai'in maziyah. Janganlah engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu memiliki kelebihannya sendiri. Pepatah tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, Allah sengaja merahasiakan 3 perkara. Dalam 3 perkara sebagaimana disebutkan di atas, agar manusia bersikap hati-hati dan berbuat adil, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kesemua ini tidak lain adalah demi kebaikan kita masing-masing, baik di dunia maupun di akhirat. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك موحدية، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.